Pertanyaan saya sekarang, sejak kapan reuni 212 kalau dilarang maka itu masuk dalam penistaan agama? Apakah ada ajaran agama tertentu yang menghalalkan reuni di Monas? Menurut saya, pernyataan dia itu sangat sepihak. Masa sih kalau ada kelompok lain yang menentang reuni 212 lantas dituduh sebagai penista agama? Nistanya di mana coba? Kalimat penistaannya yang mana? Saya kalau membaca statement dari Pak Nopel Mukmin atau mendengar statementnya, itu kadang saya sukanya ketawa ngakak. Ya, karena pernyataannya itu selalu tidak masuk akal dan tidak bisa dicernai dengan akal sehat. Dan kelompoknya Pak Nopel ini tetap bersikeras, bersikukuh untuk menggelar reuni 212 di Monas, walau Monas belum diizinkan dibuka untuk umum sejak awal pandemi di tahun 2020 kemarin. Mereka terkesan bodoh amat, harus pakai izin segala ke polisi. Lalu apa sih pentingnya reunian dari kelompok 212 ini? Saya rasa tidak ada nilai positifnya sama sekali dengan reunian tersebut. Agenda mereka palingan itu-itu saja. Teriak bebaskan Rizik Syihab, teriak soal kematian 6 laskar ex-FPI, lalu ujung-ujungnya teriak turunkan Jokowi. Selanjutnya mempromosikan Pak Nopel Mukmin ini untuk siap maju di Cawapres dampingi Pak Wan Abut. Pokoknya tuntutan dan keinginan mereka seperti itu. Dan kalau kelompok ini tidak diberi panggung, maka mereka akan menuduh pemerintah dan aparat menista agama. Pertanyaan saya sekarang, sejak kapan reuni 212 kalau dilarang maka itu masuk dalam penistaan agama? Apakah ada ajaran agama tertentu yang menghalalkan reuni di Monas? Nah, berita terbaru ini teman-teman, Pak Nopel Mukmin mengatakan kalau pihak yang menentang reuni 212 adalah komunis gaya baru yang hadir di Indonesia. Menurut Nopel Mukmin yang saya kutip dari JPPN, kelompok yang anti reuni 212 itu jelas kelompok pendukung atau memang penista agama yang dibungkus agama, padahal aslinya hanya komunis, ujar Nopel Mukmin pada Senin tanggal 22 November 2021. Menurut saya, pernyataan dia itu sangat sepihak. Masa sih kalau ada kelompok lain yang menentang reuni 212 lantas dituduh sebagai penista agama? Nistanya di mana coba? Kalimat penistaannya yang mana? Begitu juga dengan menuduh kelompok lain yang berseberangan dengan mereka sebagai bagian dari komunis. Padahal kelompok Nopel ini yang bagian dari komunis gaya baru. Maka dari itu saya sering katakan kalau statementnya Pak Nopel ini selalu buat saya ngakak karena memang sangat ngawur dan memantik emosi warga loh. Lebih lanjut lagi, Pak Nopel Mukmin ini mengatakan kalau kelompok yang menolak reuni 212 tersebut punya niatan menggantikan Pancasila. Ini menurut saya lagi tuduhan yang sangat amat keji dan sangat tak berdasar. Dan saya rasa Nopel juga tidak mampu untuk membuktikan kalau ada kelompok lain yang ingin menggantikan Pancasila dengan Trisila dan Ekasila melalui rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila dan BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Saya tahu tuduhan Pak Nopel itu menyerangnya ke siapa atau ke partai apa. Siapa lagi kalau bukan PDIP. Tapi menurut saya, Ekasila dan Trisila itu bukan bagian dari komunis, tapi itu bagian dari Pancasila. Dan sangat-sangat tidak mungkin negara mau ubah Pancasila, tapi hanya saja kelompok Nopel Mukmin saja yang menggiring, yang selalu menggiring kalau itu semua tujuan ingin menggantikan Pancasila. Sebenarnya kelompok kamu itu yang ingin ubah Pancasila dengan sistem khilafah. Sebenarnya kelompok kalian itu yang punya niat jahat,
Politik busuk yang dibungkus dengan agama, mainkan politik identitas dengan berbalut agama, selalu kasar, intoleran, tapi selalu membawa-bawa nama Tuhan dan agama. Menuduh pemerintah antek Cina, komunis, menuduh rezim otoriter, rezim korupsi, padahal korupsi ini ada di semua lini, ada di semua partai, termasuk di partai oposisi dan lain-lain. Nopel Mukmin ini calon wakil presiden yang tidak paham dengan Ekasila dan Trisila, sehingga dia seenak udelnya mengatakan kalau Ekasila dan Trisila ini adalah konsep baru dari pemerintah yang ingin ubah Pancasila ke pemahaman komunis. Rupanya Pak Nopel ini belajarnya kurang rajin dan tidak memahami isi bacaan. Ya, karena memang dalam dirinya kan sudah tersimpan rasa benci terhadap pemerintah. Oke teman-teman, saya mau jelaskan nih tentang Ekasila dan Trisila itu apa sebenarnya. Biar tidak ada kelompok seberang yang nuduh-nuduh komunal lagi lah. Oke, Trisila merupakan bagian dari Pancasila yang diperas menjadi 3 sila. Dan 3 sila tersebut terdiri atas 3 nilai. Yang pertama, sosio-nasionalisme. Sosio-nasionalisme ini mengandung prinsip kebangsaan serta perikemanusiaan yang menegaskan pentingnya hubungan antar bangsa atau dasar kemerdekaan serta keadilan yang sesungguhnya. Itu yang pertama. Yang kedua ada sosiodemokrasi. Nilai ini menegaskan tegaknya keadilan sosial sebagai syaratnya terciptanya kesejahteraan sosial itu sendiri. Yang berikutnya adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Nilai ini menegaskan tidak boleh terjadinya diskriminasi antar umat beragama, baik agama yang diakui di dalam Undang-Undang Dasar 45 maupun yang tidak diakui. Ini dikarenakan sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan mengakui adanya Tuhan, maka sudah menjadi seharusnya penduduk Indonesia untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan agama antar satu dengan yang lain. Sedangkan Ekasila merupakan salah satu rumusan Pancasila yang diajukan oleh Soekarno dan disederhanakan kembali dengan Trisila dan Pancasila. Ekasila berisi gotong royong, di mana gotong royong yang dianggap merupakan tradisi kebudayaan bangsa Indonesia sejak dulu kala. Tujuan dibentuknya Ekasila adalah agar mudah dimengerti dan tidak ambigu maknanya oleh berbagai bangsa dan suku di Indonesia. Nah, sudah jelaskan teman-teman arti dari Trisila dan Ekasila yang sudah saya jelaskan di atas. Dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan komunis atau tidak ada niat pihak-pihak tertentu yang ingin mengubah Pancasila. Hanya orang bodoh yang kurang baca dan tidak mampu mencerna dengan akal sehat saja yang menuduh sembarangan kalau ada kelompok tertentu yang ingin mengubah Pancasila menjadi Ekasila atau Trisila. Oke, demikian sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam Pancasila, NKRI harga mati.